Jadi Mas Ridwan, tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah kenapa Amerika kok sepertinya dalam tanda kutip konyol sekali ingin langsung masuk ke jantungnya Iran yang sebetulnya pasti mereka sudah lebih menguasai dong. Iran selalu sudah lebih menguasai, tapi kenapa akhirnya itu tetap diambil, langkah itu tetap diambil Amerika? Ya karena secara taktikal tadi, Sylvia, teknologi saja ternyata tidak cukup. Mereka harus masuk, human intelligence-nya harus on the ground. Dan kalau harus on the ground, berarti mereka menghadapi juga kemampuan yang mirip dan setara dengan kemampuan CIA. Jangan lupa, Kementerian Intelijen Iran atau yang disebut dengan VEFAK, ini adalah salah satu badan intelijen paling misterius di dunia. Kalau Mossad, kita bisa tahu nih, Mossad ada yang bikin buku, mantan Mossad bikin memoir gitu kan. CIA, mantan CIA bikin YouTube, Sylvia. Tapi kalau VEFAK, kita nggak tahu siapa pimpinannya, kita nggak tahu berapa personelnya, kita nggak tahu apakah dia punya sel-sel tidur di seluruh dunia. Sangat secret, sangat misterius. Doktrin intelijennya benar-benar dipegang kuat. Dan ini yang saya kira membuat Amerika dan Mossad, CIA dan Mossad agak kesulitan. Terutama untuk mendeteksi intensi dan motif. Kalau koordinat itu bisa pakai penyadapan handphone, bisa pakai penyadapan lampu lalu lintas. Tapi untuk mendeteksi intensi, niat, bagaimana? Bagaimana kita bisa tahu mana kolonel yang mau berkhianat, mana kolonel yang tetap setia? Kan harus interaksi. Kalau tidak ada interaksi, mereka tidak tahu. Jadi Anda menduga intelijen Amerika dan Israel akan sulit ya membaca gerak-gerak intelijen dari Iran? Ya, sampai hari ini tujuan utama mereka untuk mengubah pemerintahan kan gagal. Ya. Awalnya Mossad, intelijen Zionis Israel ini, mereka ingin ketika Ayatullah Ali Khamenei wafat, pemerintahannya berganti oleh kolonel-kolonel yang berbalik arah. Tetapi ternyata kan tidak. Mereka sudah merasa menggalang begitu banyak kolonel untuk berkhianat, uangnya diambil, shekelnya diambil, dolarnya diambil, mereka nggak ngelakuin apapun. Jadi kayak semacam bluffing saja bahwa oke, aku akan bekerja untuk kamu, tapi ternyata begitu Ayatullah wafat, mereka malah loyal kepada Mujtaba Khomeini. Nah itu tadi, Sylvia. Jadi intensinya tidak bisa diduga. Kalau cuma human teknologinya dia pergi kemana bisa dideteksi oleh alat-alat canggihnya, tapi intensinya nggak bisa. Jadi semakin misterius semakin mengerikan ya Mas. Betul. Oke, yang perlu kita antisipasi juga Mas Fitra adalah dampak. Kalau tadi negara-negara lain sudah mulai merencanakan, sudah mengambil langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi ya ketegangan yang terjadi di Selat Hormuz. Bagaimana dengan Indonesia? Yang terakhir kita dengar adalah wacana untuk memberlakukan work from home sehari dalam sepekan. Bagaimana? Apakah itu jadi dilaksanakan atau tidak, Mas Fitra? Ya, jadi amanah dari Presiden adalah untuk mempelajari ya karakter negara-negara yang tadi disebutkan oleh Metro TV ya sebagai bagian dari pembelajaran. Karena ini bagian dari persiapan dalam segala worst case scenario. Semuanya dalam scenario-scenario yang tentunya dalam kalkulasi. Nah, sementara ini kementerian-kementerian sudah diminta ya ditugaskan untuk kemudian membuat perhitungan-perhitungan tersebut. Tetapi keputusan final masih ada di Presiden. Nanti Presiden akan menyampaikan langsung apakah ini akan dilakukan atau tidak. Tentunya dengan semua skenario yang sudah dijelaskan kepada Pak Presiden. Sehingga nanti opsi-opsinya yang kita akan lihat. Karena memang dalam hal ini ya masih ada ya beberapa aspirasi juga dari dunia usaha ya. Karena tidak semuanya sesuai dengan karakter UEFA. Ya, itu yang nanti juga akan dihitung. Tentunya ini akan insya Allah akan menguntungkan semua pihak ya. Dan dalam hal ini UEFA bukan adalah satu-satunya measures atau opsi yang akan diambil, tetapi yang juga sedang dilakukan secara simultan, apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sekarang, sudah meminta kementerian-kementerian untuk mengurangi anggaran-anggaran yang tidak prioritas. Ya, kalau bisa 10%-nya sudah dipotong ya. Pak Purbaya beberapa waktu yang lalu bahkan sudah menyampaikan, bahkan dari BGN sudah memvolunteer untuk kemudian mengurangi ya sebagian dari anggarannya untuk kemudian menyumbang pada konsep efisiensi ini. Kenapa ini menjadi penting dan ini juga mungkin Mas Ridwan juga bisa mengkonfirmasi ini dalam konteks ketegangan geopolitik seperti ini yang ingin dijaga pemerintah adalah daya beli masyarakat supaya bagaimana masyarakat ini tidak tergerus ekonominya, maka subsidi dan kompensasi energi itu menjadi
opsi yang prioritas, gitu kan. Dan dalam konteks untuk mendatangkan opsi yang prioritas ini kan kita butuh uang. Uang itu dapatnya dari mana? Dari efisiensi. Nah itu adalah hal untuk pertama menjaga supaya harga-harga tidak naik di lapangan. Yang kedua, supaya menjaga supaya defisit fiskal kita tidak melebihi 3% dan itu masih dalam rentang yang wajar. Meskipun ya dalam beberapa perhitungan nanti Pak Peter juga bisa menyampaikan. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai fiscal deficit 3%, itu yang paling disiplin Indonesia. Eropa sudah tidak disiplin lagi, bahkan Vietnam itu sudah 45% defisitnya, mereka bisa tumbuh 8%. Nah, mungkin ke depannya itu juga merupakan bagian dari opsi. Meskipun sampai saat ini ya pemerintah masih sangat memegang patron disiplin fiskal Undang-Undang Keuangan Negara 17 tahun 2003. Sampai saat ini kita masih menjaga supaya itu di bawah 3%. Gitu. Oke, dan kita sebetulnya sangat disiplin ya dalam menjaga hal itu ya. Baik pemirsa, kami masih akan lanjutkan lagi di segmen terakhir. Meskipun kita tidak bisa mengira-ngira ya kapan agresi Amerika, Israel dengan Iran ini akan berakhir. Tapi setidaknya ada tanda-tanda yang bisa kita baca dan itulah yang harus kita lakukan untuk bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi. Nanti kita akan bahas di segmen terakhir, tetaplah di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.